Pesona Ustadz Tampan, Bab 12, Melepaskan Baju Suami. Rizal mendengus kesal. Sierra sudah keluar begitu saja dari dalam mobil. Dia berjalan masuk ke dalam mengikuti langkah Kiai Ahmad dan Umi Aminah, yang sudah berjalan lebih dahulu masuk ke dalam rumah. Ustadz tidak turun, tanya Dery kepada Rizal. Pria itu masih memegang sabuk pengaman yang baru saja digunting dengan sengaja oleh istrinya. Oh, kenapa Ustadz? Rusak ya? Tanya Dery sambil menatap Rizal penasaran. Digunting sama dia? Mata Rizal menunjuk ke arah Sierra. Seketika Dery langsung tertawa sendiri. Gak usah ketawa begitu kamu, serunya pelan. Maaf Ustadz, bukannya tadi Ustadz yang minta saya buat oleskan lem, supaya sabuk pengamannya susah Bu Sierra buka. Biar Ustadz bisa pura-pura bantuin kan? Kenapa jadi diguntung begini? Dery merubah raut wajahnya, dia menahan tawa. Ini gara-gara guntung ini? Kamu ya yang menaruh gunting di sini? Tanya Rizal dengan wajah kesalnya. Biasanya itu gunting di situ Ustadz. Setiap hari, Ustadz lupa ya. Rizal menelan salivanya. Dia membuka pintu mobil kemudian masuk dengan wajah yang kesal ke dalam rumahnya. Aneh sekali, katanya benci. Tapi kelakuan Ustadz ini di luar nalar sekali. Bikin aku bingung. Dery menggelengkan kepalanya sendiri, merasa bingung dengan sikap Rizal, yang setiap menitnya bisa berubah. Karena belum tahu di mana malam ini Sierra akan tidur, gadis itu memilih duduk di ruang tamu menunggu suaminya. Kiai Ahmad dan Umi Aminah sudah di kamarnya untuk mengganti baju. Sierra duduk termenung sendiri di sebuah sofa. Di dinding, terlihat foto zaman dulu dengan wajah yang tidak asing untuknya. Foto Rizal ketika dia sedang sekolah di sini. Dia memakai seragam sekolah yang sama dengan seragamku dulu. Wajahnya dari dulu sampai sekarang gak berubah-berubah. Terlihat sombong dan tidak mau kalah. Memang kalau sudah bawaan susah ya. Senyum aja susah kayaknya. Dasar manusia batu. Sierra menirukan ekspresi wajah Rizal ketika sedang marah-marah di mobil. Kemudian dia kembali bicara, "Alah kamu lagi cari perhatian sama aku ya? Nungguin dibukain biar kayak di film-film." Celotehnya bicara sendiri di depan foto itu, menirukan ucapan terakhir Rizal di dalam mobil tadi. Hahaha, otakmu itu, main nuduh orang aja, kebiasaan. Sierra menunjuk-nunjuk kepala Rizal. Rizal berdehem dari depan pintu. Gadis itu langsung menarik tangannya ke belakang, menoleh ke arah yang lain. Pura-pura lupa kalau barusan dia baru saja meledek suaminya di belakang. Sierra tidak sadar kalau Rizal sudah lama ada di depan pintu, sedang menatap dirinya yang sedang mengoceh sendiri. Ikuti aku, perintahnya dengan wajah yang dingin. Sierra mengambil kopernya mengikuti langkah Rizal dari belakang. Sini Bu, saya yang bawa saja kopernya. Dery yang juga sedang membawa sebuah tas kecil milik Rizal menawarkan diri. Sierra refleks menggelengkan kepala, menolak permintaan dari asisten Rizal itu. Tidak usah, aku bisa bawa sendiri. Karena prinsipku adalah tidak mau merepotkan orang lain, selagi aku masih mampu melakukannya. Sierra berkata dengan penuh semangat, sengaja mengencangkan suaranya, supaya Rizal mendengar apa yang dia ucapkan. Tapi pria itu dengan cueknya masih berjalan cepat menuju lantai 2 tempat kamar mereka berada. Rizal masuk duluan ke dalam sebuah kamar, disusul Dery dari belakang. Dia menyimpan tas kecil sang Ustadz di atas nakas. Ada lagi yang bisa saya bantu Ustadz? Tanya Dery sebelum keluar dari dalam kamar itu. Tidak Der, terima kasih, maaf sudah merepotkan, ucap Rizal refleks. Dery terdiam sejenak, mendengar apa yang diucapkan sang Ustadz. Terima kasih, maaf, sejak kapan dia menggunakan kata-kata itu dalam kesehariannya? Dery berkata dalam hatinya. Kemudian dia membalikan badan meninggalkan Rizal di dalam kamar. Oh ya Der,
Suruh dia masuk, perintah Rizal sebelum sang asisten benar-benar keluar dari kamarnya. Sierra memang tampak ragu-ragu untuk masuk ke kamar milik suaminya itu. Makanya beberapa menit dia hanya berdiri di depan tangga saja. Bu Sierra, Ustadz Oza menyuruh Anda masuk, ucap Derry dengan suara lembutnya. Sierra menatap Derry penuh tanya. Tunggu sebentar, sebelum kamu pergi, boleh aku bertanya? Derry yang sudah mulai menuruni tangga kembali menoleh kepada Sierra. Silahkan Bu, jawabnya dengan sopan. Apa kamu tidak merasa kesal, atau merasa ingin meninju wajahnya, secara kamu setiap hari harus menghadapi kelakuan aneh bin ajaibnya itu? Sierra ragu-ragu bertanya. Memangnya Ustadz Oza kenapa kepadaku, sehingga aku harus kesal kepadanya? Dia pria yang baik, hanya butuh dukungan dari Anda, untuk mengembalikan kehidupan normalnya, jawab Derry sambil tersenyum. Berarti benar, kamu juga anggap dia itu ada kelainan ya? Tidak normal. Kamu tahu, dia itu suka ketawa-ketawa sendiri tahu. Sierra malah curhat. Tidur di luar kalau tidak mau masuk BRUK, dibarengi dengan teriakannya, Ustadz Oza menggebrak pintu. Udah sana Bu. Nampaknya Ustadz Oza sudah tidak sabar ingin malam pertama dengan Anda. Sejak di rumah Anda sudah uring-uringan terus minta pulang. Dek, saat Derry mengatakan tentang malam pertama, Sierra malah merasa gugup sendiri, langsung memikirkan hal yang tidak-tidak di otaknya. Perlahan gadis itu membalikan badan, dengan langkah yang pelan dia mulai masuk ke dalam kamar yang sedari tadi masih terbuka pintunya. Tolong lindungi aku ya Allah. Aku akan mulai masuk ke dalam kandang singa. Mudah-mudahan Tuti tidak ngajak berantem malam ini. Sungguh aku capek ingin tidur, keluh Sierra berbicara sendiri. Kakinya mulai melangkah masuk ke dalam kamar suaminya. Sebuah kamar dengan dekorasi zaman dahulu terpampang nyata di depanku. Tapi kamar itu cukup nyaman dan bersih, untuk rumah yang jarang ditempati. Pandangan Sierra menatap ke segala arah. Dia melihat suaminya sedang duduk bersandar ke ranjang sambil memainkan telepon genggamnya. Tolong gantikan pakaianku, lakukan kewajibanmu sebagai istri. Selain tidur bersama, aturan yang lain harus kamu kerjakan, termasuk kamu harus melayani aku dengan semua kebutuhku. Pintanya dengan suara datarnya. Dia mengatakan itu kepada Sierra tanpa melihat wajah istrinya sama sekali. Matanya masih fokus ke layar HP. Sierra terdiam sejenak, dia melihat sebuah pakaian memang sudah ada di samping Rizal. Aturan yang aneh, dia tidak mau kita melakukan hubungan suami istri. Tapi dengan entengnya dia meminta aku untuk mengganti bajunya. Kalau gak mau saling sentuh, ya sudah hidup sendiri-sendiri saja. Apa susahnya coba? Sierra bergumam dalam hatinya, merasa bingung sendiri dengan kelakuan suaminya. Sierra berjalan sambil menundukkan kepala ke arah Rizal. Dia mengambil pakaian tidur yang ada di samping Rizal. Perlahan Sierra membuka kancing kemeja yang dipakai suaminya satu persatu. Dak dik duk, sungguh gadis itu tidak bisa menghindari debaran di hatinya. Melihat dari dekat bagaimana bentuk tubuh suaminya membuat dia hanya bisa menarik nafas dalam-dalam saja. Hahaha, kenapa aku suka mendengar debaran jantungmu itu? Seolah aku sedang menyiksa hatinya. Rizal menahan tawa, terdengar jelas di hadapannya degup jantung istrinya yang tidak karuan. Tangan Sierra mulai membuka kemeja suaminya ke belakang. Dia berusaha untuk mengurangi sentuhan kulit dengan Rizal, karena sekali saja tangannya menyentuh bagian tubuh suaminya, tubuh Sierra semakin berdesir hebat. Kini gadis itu sudah melepaskan baju luar suaminya. Sierra mengambil sebuah kaos oblong biasa sebagai penggantinya. Tinggi badan Rizal yang cukup jauh dengannya membuat dia tidak bisa meraih kepala suaminya untuk memasukkan kaos itu. Pakai sendiri, aku tidak bisa memakaikannya, seru Sierra sambil memberikan baju itu kepada Rizal.
Namun tiba-tiba pria itu menarik tangan Sierra mengangkat tubuhnya ke atas. GLEK, Rizal menelan salivanya. Saat wajahnya ada di depan dada istrinya, Sierra tercengang. Dia malah diam mematung tidak berdaya dengan apa yang dilakukan suaminya itu. Cepetan berat, jangan keenakan, seru Rizal dengan suara beratnya. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan.